Silakan duduk teman-teman semua. Thank you untuk tim worship. Barusan kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli, ya. Sebenarnya apa sih pengakuan iman rasuli itu? Nah, mungkin banyak yang masih nggak ngerti, masih nggak sadar apa sih pengakuan iman rasuli. Beberapa di awal-awal waktu gereja ini berdiri, kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli ini hanya sebulan sekali. Gitu kan, sebulan sekali. Tapi setelah mendeklarasikan pengakuan iman rasuli, ada beberapa jemaat, juga tim pastoral yang terus kita ngobrol, kenapa sih nggak setiap minggu aja, setiap kali ibadah, kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. Gitu kan. Lama-lama kita hafal tuh pengakuan iman rasuli. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Lama-lama kita akan hafal, gitu. Tapi apakah itu cuma hafalan atau itu merasuk ke dalam setiap hati kita? Pengertiannya, ini yang penting. Nah, mulai nanti awal Oktober, mulai di bulan Oktober, sampai tanggal 14 Agustus, sorry. Berarti nggak ngantuk. Berarti nggak ngantuk. Saya ngetes aja tadi sebenarnya. Jangan-jangan pembicaranya yang ngantuk. Sampai 14 Desember. Kita akan ibadah di tempat ini sampai 14 Desember. Setelah 14 Desember kita libur. Libur sampai kita ibadah kembali Januari minggu kedua. Ya. Pastoral dan pendeta sini juga mau liburan. Gitu ya. Ibadahnya online. Masih ada tetap ibadah online ya. Nah, apa sih itu pengakuan iman rasuli? Kita akan belajar mulai awal Oktober sampai dengan 14 Desember. Jadi kita akan ngerti waktu kita ngomong, aku percaya. Percaya kepada siapa sih? Gitu. Apa yang aku percaya? Gitu. Aku percaya kepada Bapa. Bapa itu siapa sih? Gitu loh. Apakah Bapa itu sama dengan Yesus? Ataukah Yesus itu sama dengan Bapa? Terus kita seringkali kita doa juga ngomong Yesus pikirannya Bapa, gitu kan? Atau Bapa pikirannya Yesus. Sama nggak sih? Nah itu kita akan belajar lebih banyak nanti. Mulai awal Oktober. Jadi kalau bisa jangan miss, kita akan belajar bersama-sama dan itu akan berseri. Ya, khotbah berseri tentang pengakuan iman rasuli. Oke, nah khotbah saya hari ini judulnya adalah Who Am I? Atau siapakah saya? Coba ngomong ke kanan kiri, siapakah saya? Karena sebenarnya gini loh, kan kita sering ngomong gini, siapakah saya? Yang tahu saya itu ya cuma diri kita sendiri sama Tuhan, gitu kan? Orang lain nggak akan lebih banyak tahu siapa saya selain saya dan Tuhan sendiri, gitu. Nah, cuman ternyata kita sendiri pun masih belum mengerti loh sejujurnya siapa diri kita. Siapa diri kita di dalam Tuhan. Itu kita masih banyak nggak mengerti. Nah hari ini kita akan belajar tentang topik ini. Sebenarnya topik ini adalah sambungan dari topik minggu lalu tentang pergilah. Gitu kan. Kita bahas tentang pergilah minggu lalu. Siapa yang udah nonton khotbahnya? Pergilah. Yang belum nonton bertobatlah. Enggak, nonton nanti setelah pulang ya. Ditonton karena hari ini sebenarnya sambungan dari minggu yang lalu gitu. Nah, khotbah yang minggu yang lalu itu ada sebagian yang sudah melihat. Terus datanglah pertanyaan ke saya. Ada yang WA, spesial WA. Dia bilang, Pak Gem, khotbahnya oke. Cuma untuk mengampuni itu susah banget. Saya kan masih manusia. Saya masih manusia biasa. Ada yang WA seperti itu. Nah, Yesus, kita ingat kan? Yesus pun dia manusia. Yesus pun manusia biasa. Yesus pun 100% manusia. Yesus pun bisa merasakan rasa sakit.
seperti manusia. Yesus pun waktu dicambuk, dia juga merasakan sakit akibat luka-lukanya. Jadi Yesus itu sama. Dia adalah 100% manusia. Jadi sebenarnya perkataan, Pak Gem, saya kan masih manusia biasa. Iya, kita semua manusia. Saya juga tahu kamu manusia. Gitu. Kamu bukan superhero. Kalau kamu superhero, kamu nggak ada di sini. Kamu di Marvel. Apalagi. Nah, udah, balik. Nah, kita akan bahas hari ini, sore hari ini lebih dalam lagi. Apakah pengertian kita tentang who am I, siapa saya, ini menjadi benar? Jangan-jangan pengertian kita salah, gitu kan? Kita mulai di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 16. Nah, ayat ini juga minggu lalu sudah dibahas. Maka itu tadi saya tanya siapa yang udah nonton khotbah saya minggu lalu, karena sebenarnya khotbah hari ini adalah sambungan dari khotbah minggu lalu, gitu ya. Saya bacakan untuk saudara, 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 16. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Siapa dianya ini? Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, ayat ini sebenarnya ayat yang menerangkan tentang ciptaan yang baru. Siapa di sini yang ciptaan yang baru? Semoga kita semua adalah ciptaan yang baru, ya. Karena kenapa? Di ayat 17-nya itu dibilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Nah, saya suka di versi Amplified-nya. Gini-gini juga baca bahasa Inggris. Ini bahasa Inggrisnya. Tapi supaya cepat, waktunya mepet, saya langsung baca bahasa Indonesianya aja. Ya. Ayat 15. Dan ia telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, nah garis bawahi kata, supaya mereka yang hidup. Siapa sih itu mereka yang hidup itu? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Berarti mereka yang hidup itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, yang masih hidup untuk dirinya sendiri berarti tidak masuk golongan mereka yang hidup. Ingat-ingat ini ya. Melainkan untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kepentingan siapa? Mereka. Kristus mati dan bangkit itu bukan untuk kepentingannya sendiri. Kristus mati dan bangkit itu untuk kepentingan kita semua, orang-orang pilihannya. Ayat 16, karena itu mulai sekarang kami tidak lagi menilai siapapun dari sudut pandang manusia menurut standar dan nilai duniawi. Sekalipun dahulu kami telah mengenal Kristus dari sudut pandang manusia, sekarang kami tidak lagi mengenalnya dengan cara demikian. Wow, keren banget. Khotbah kita hari ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu siapa mereka yang hidup itu. Ya, pertama, siapa mereka yang hidup itu. Kedua, apa karakteristik atau ciri-ciri mereka yang hidup. Ketiga, mengapa mereka bisa hidup. Keempat, cara pandang mereka yang hidup. Maksudnya cara pandang itu, mereka yang hidup itu memandang apa sih? Cara pandangnya seperti gimana sih? Pikirannya itu seperti gimana sih? Gitu. Kelima, refleksi hati apakah kita termasuk mereka yang hidup. Kalau
Kalau enggak berarti kita termasuk yang mati. Ada yang hidup, ada yang mati. Saya masuk ke bagian pertama. Siapa mereka yang hidup itu? Nah, tadi di ayat ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup. Ini dari kata Yunani yang artinya sontes. Apa? Kata ini menunjuk pada orang yang sungguh hidup, tetapi bukan sekedar hidup biologis, suke, melainkan hidup baru yang berasal dari apa? Kebangkitan Kristus. Nah, sedikit perbandingan kata-kata hidup kalau kita baca di Alkitab itu ada 3 ya perbandingannya. Yang pertama bios. Ini kalau kita sering belajar waktu SMA ya ada kata biologi. Nah, ini kata dasar dari biologi itu adalah bios. Ada suke. Nah, kalau kita belajar ya waktu kuliah ada psikologi, psikolog ya. Ini kata dasarnya dari suke. Tapi ada soe, yaitu hidup sejati dari Allah. Nah, kata-kata tadi yang kita pakai, yang ini, sontes ini, kata dasarnya adalah soe, yaitu apa? Hidup sejati dari Allah, kekal rohani. Fokusnya adalah Kristus dan keselamatan. Kalau soke, psikologi tadi, fokusnya adalah pribadi. Ya, kalau bios, biologi fokusnya adalah tubuh. Jadi ini beda. Nah, tadi seperti dikatakan ada yang hidup, ada orang yang hidup, ada orang yang mati. Siapa terus? Nah, orang mati itu adalah orang yang tidak dipilih atau bukan orang percaya. Hidup biologis ada, tapi mati rohani, terikat dosa, dan tak mampu mengenal Allah. Dia nggak mampu mengenal Allah. Tapi yang hidup, orang hidup adalah orang-orang pilihan. Dia diberi hidup baru oleh Roh Kudus, hidup bagi Kristus, berjalan dalam anugerah, dan menuju hidup yang kekal. Inilah orang yang hidup. Jadi tolong tanya kepada diri kita masing-masing. Kita kira-kira kita ini orang yang mati atau orang yang hidup? Wah, kan saya udah di UC, Pak. Gereja saya udah di UC. Pasti saya orang yang hidup dong. Amin. Kita semua orang yang hidup. Kita semua adalah orang-orang pilihan. Tapi nanti di topik bahasan yang kedua, kita akan lihat, benar nggak kita nih orang yang hidup? Gitu. Benar nggak kita masuk golongan yang itu? Ada beberapa tokoh-tokoh Kristen. Jonathan Edwards bilang gini, orang berdosa adalah seperti mayat rohani. Mayat itu mati. Orang berdosa itu orang mati. Tidak ada kekuatan untuk bangkit. Ya orang mati nggak bisa bangkit. Yang mati bisa bangkit itu cuman Yesus, cuman Kristus. Kecuali Allah sendiri yang membangkitkannya dengan kuasa kebangkitan Kristus. Maka itu seringkali kan kita di sini bilang terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu, kasih karuniamu yang luar biasa untuk setiap kehidupan kami. Maka itu kami yang sebenarnya mati ini menjadi hidup hari ini. Karena dengan kuasa kebangkitan-Mu, kami yang mati ini menjadi hidup. Kasih karuniamu itu membangkitkan kami semua dari kematian. Maka itu kan kita sering bicara seperti itu. Gitu ya. John Calvin bilang manusia ketika terpisah dari Kristus tidak lain hanyalah bayangan dari kehidupan. Sungguh mati dalam dirinya sendiri sekalipun ia tampak hidup.
Jadi banyak orang yang mati, kelihatannya hidup, padahal dia mati. Agustinus bilang, di luar Kristus, manusia hanyalah masa kebinasaan. Hanya oleh anugerahnya, ia diangkat dari kematian kepada kehidupan. Nah ini, siapa mereka yang hidup? Inilah, mereka yang hidup adalah mereka yang dibangkitkan dari kematiannya menjadi hidup oleh Kristus. Amin. Kemudian yang kedua, apa karakteristik? Nah ini dia. Apa karakteristik atau ciri-ciri mereka yang hidup? Nah ini kita bisa menilai kepada diri kita sendiri. Apakah kita masuk golongan yang mati atau yang hidup? Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, ayo kita katakan bareng-bareng, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kata kuncinya apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Mereka yang hidup, ciri-cirinya adalah tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Makna dasarnya gini, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri itu berhenti menjadikan diri, ego, dan kepentingan pribadi sebagai pusat hidup, tetapi untuk Dia. Menjadikan Kristus sebagai pusat, tujuan, dan arah dari setiap aspek hidup kita. Masalahnya, kita segampang ngomong Kristus adalah pusat kehidupan kita. Tapi kita itu masih menjadikan diri kita itu sebagai pusat. Gitu kan? Berhenti menjadikan diri, ego, dan kepentingan pribadi sebagai pusat hidup. Nah minggu lalu, dalam khotbah pergilah, dalam mewartakan atau memberitakan Injil, dikatakan gini kan, kalau kita mengampuni, ya, kita mengampuni orang yang nyebelin, mengampuni orang yang sudah menusuk kita dari belakang, mengampuni orang yang memfitnah kita, ya, gampang atau susah? Susah. Waktu saya mempersiapkan khotbah hari ini pun, saya bertobat. Kenapa? Karena saya masih ada sih orang yang saya benci gitu ya. Kalau lihat mukanya, kalau lihat dengar namanya aja, itu aduh sebelnya bukan main gitu. Dan rasanya saya nggak bisa ngampuni. Sampai-sampai pernah saya tuh gimana ya ngerjain orang ini supaya orang ini jatuh. Saya bisa kontak ke relasi-relasi, gimana caranya supaya orang ini jatuh gitu loh. Nah waktu mempersiapkan ini, saya introspeksi diri. Aduh Tuhan, gue harus bertobat ini. Tapi firman-Nya bilang demikian. Mengasihi, kita harus mengasihi. Mengasihi adalah salah satu ciri murid Kristus. Firman-Nya kan bilang, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu. Maka dari sanalah mereka akan melihat bahwa engkau adalah muridku. Mengasihi itu susah, teman-teman. Tapi firman-Nya bilang, kasihilah musuhmu. Meskipun kita sering bahas, mengasihi itu keputusan. Siapa setuju mengasihi adalah keputusan? Mengasihi itu bukan perasaan.
perasaan kita itu boleh kita nggak suka. Perasaan kita masih sakit mungkin. Tapi untuk mengasihi itu keputusan. Keputusan untuk kita bisa mengasihi. Ini yang susah. Ini yang susah. Nah, seperti Yesus pun waktu di atas kayu salib, dia disiksa, gitu kan. Dia disiksa, kemudian dia difitnah oleh orang-orang yang sebenarnya Yesus nggak lakukan itu. Di tengah-tengah cambukan dan kesakitannya, Yesus bisa ngomong gini, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus pun di tengah-tengah itu masih bisa ngomong ampuni mereka. Nah, mengampuni ini nggak bicara tentang itu salah atau benar. Nggak ada hubungannya. Mengampuni dengan salah atau benar itu nggak ada hubungannya. Kan kita berpikir gini, aku nggak bisa ngampunin. Kenapa? Karena aku yang benar, dia yang salah. Benar nggak? Dia yang salah kok. Aku yang benar. Kenapa terus aku harus ngampunin? Nah, ngampunin itu nggak bicara tentang salah atau benar. Terus mengampuni juga bukan terus dalam arti biarin orang lain itu terus nyakitin kita. Enggak gitu. Mengampuni berarti melepaskan hak untuk membalas. Itu mengampuni. Melepaskan hak kita untuk membalas dan menyerahkan keadilan kepada Allah. Firman-Nya bilang pembalasan adalah hakku. Tapi seringkali kan hati kita nih pengennya bales terus gitu loh. Seperti apa yang tadi saya bilang bahwa, gue pengen ngerjain ini orang supaya jatuh. Kenapa sih? Karena saya sakit. Saya pengen membalas orang ini gitu loh. Padahal firman-Nya bilang, pembalasan adalah hakku. Kalau saudara baca dalam Roma 12 ayat 19, itu jelas banget. Mengampuni berarti melepaskan hak untuk membalas dan menyerahkan keadilan kepada Allah. Nah, kalau kita lihat ini, dasar kekuatan kita dalam mengampuni bukanlah kebaikan hati kita. Tapi pengampunan Kristus yang sudah lebih dahulu menerima kita. Ini dasarnya. Nah, mungkin ini beberapa langkah yang bisa membantu. Kalau kita menemui hal-hal seperti itu. Karena kenapa tau enggak? Waktu habis khotbah tadi pagi, ada beberapa teman-teman yang datang ke saya. Pak Gem, gue pengen banget mengampuni. Tapi nggak bisa. Gitu. Aku masih sebel banget sama orang itu. Nggak bisa mengampuni. Saya mau ngomong, saya kan masih manusia biasa. Pak Gem ngomong, Yesus juga manusia. Jadi saya mesti ngomong apa, tapi saya nggak bisa. Ya udah, aku minta pertolongan Roh Kudus aja untuk aku bisa mengampuni. Benar. Itu semua pekerjaan Roh Kudus atas hidup kita. Pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Itu anugerahnya atas hidup kita. Gitu loh. Tapi untuk mengasihi, itu keputusan kita juga. Nah, mungkin ini beberapa langkah. Pertama, kita lihat salibnya saja. Ya. Sadar bahwa dosa kita terhadap Allah itu jauh lebih besar. Namun kita diampuni penuh. Salibnya itu mengampuni setiap kita. Kita juga nggak lebih baik dari orang yang perlu kita ampuni. Kita juga bahkan mungkin bisa lebih brengsek daripada orang yang harusnya kita ampuni. Dosa kita terhadap Allah itu jauh lebih besar. Bayangkan kalau Tuhan itu seperti kita, nggak ada yang selamat kita. Gitu kan? Yang kedua, akui aja sakitnya. Kita nggak perlu jadi superhero yang bilang, aku mengampuni, maka itu langsung, gue nggak sakit, gue bisa mengampuni. Enggak. Akui aja sakitnya. Jangan pura-pura nggak terluka. Tapi bawa luka itu dalam doa kita. Yang ketiga, pilih menyerahkan kepada Tuhan. Mungkin perasaan kita nggak langsung hilang. Tapi mulai dengan keputusan.
untuk aku mengasihi. Aku menyerahkan orang ini kepadamu Tuhan. Dan yang keempat yang pasti, doakan orang itu. Awalnya mungkin nggak hanya bisa berkata, Tuhan tolong ubah dia, Tuhan tolong ubah dia. Tapi lama-lama Roh Kudus akan melunakkan hati kita. Amin. Nah, R.C. Sproul pernah bilang gini, pengampunan bukan berarti kita mengabaikan keadilan. Itu berarti kita mempercayakan keadilan kepada Tuhan dan berhenti menuntut balas dengan tangan kita sendiri. Itulah pengampunan. So, memang susah, tapi ya itu ciri-ciri orang pilihan itu seperti itu, gitu kan? Nah, kembali lagi ke sini, dikatakan tidak hidup untuk dirinya sendiri, ya. Oh, aku tahu, kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia. Tapi kita masih terus berjuang. Saya ulangi, berjuang. Untuk apa? Untuk bisa hidup bagi diri kita sendiri. Mulut ngomong, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Oh, aku tahu, aku tidak hidup untuk diriku sendiri, tapi untuk Dia. Tapi kita masih tetap terus berjuang untuk bisa hidup bagi diri kita sendiri. Iya atau enggak? Iya atau iya? Kalau saya sih gitu. Enggak tahu kalau saudara gimana. Kita masih berjuang. So hari ini apa yang kita kejar? Ini bisa menjadi refleksi diri apakah kita masih berjuang untuk bisa hidup bagi diri sendiri atau enggak. Yuk kita jujur. Ini adalah contoh-contoh hal yang kita kejar dan kita perjuangkan terus. Perjuangkan terus gitu. Ngomong hidupku bukannya aku lagi. Tapi kita masih terus berjuang untuk hal ini. Contohnya apa? Pencapaian dan karir. Gitu kan? Wah, kita rela mengorbankan keluarga, mengorbankan gereja, bahkan mungkin integritas demi jabatan supaya dapat pengakuan. Motivasinya apa? Supaya saya dihargai dan terlihat berhasil. Motivasinya seperti itu. Padahal Yesus ngomong gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kenyamanan dan keselamatan diri. Kita sering males atau nggak mau melayani, gitu kan? Atau berkorban karena takut repot, takut rugi, atau nggak nyaman. Waktu saya memulai gereja ini, kita memulai gereja ini, kenapa kita selalu menolak untuk memulai gereja ini? Karena takut banget kenyamanan saya terganggu. Hidup udah nyaman. Kok ditambah-tambahin supaya nggak nyaman? Kalau ada 100 orang di gereja kita, ya, 100 jemaat di gereja kita, berarti ada 100 orang berdosa di gereja kita. Berarti ada 100 orang luka di gereja kita. Berarti ada 100 orang tidak sempurna di gereja kita. Berarti at least ada 100 masalah baru. Dan itu nggak nyaman. Maka itu kabur terus. Salah satu alasan kita kabur dari panggilan kita adalah kenyamanan. Sebenarnya panggilan kamu apa? Kamu tahu kok. Tapi kamu ngelak terus, kenapa? Kenyamanan. Panggilan kamu, by the way, memberitakan Injil itu adalah panggilan buat semua orang. Panggilan buat semua orang percaya. Nah kalau kamu gak mau memberitakan Injil, berarti kamu bukan orang percaya. Atau kamu masih memegang kenyamananmu. Karena kamu gak mau untuk kamu gak nyaman. Itu alasan saya.
Contohnya kenyamanan. Sibuk menata hidup agar aman dan nyaman. Tapi melupakan panggilan untuk memikul salib. Cari duit aja terus. Bukan untuk membangun gerejanya. Cari duit untuk membangun gerejaku. Gitu kan. Gerejaku siapa? Rumahku. Rumah semakin gede. Gitu. Rumahnya semakin gede. Gitu kan. Duit semakin banyak. Untuk kenyamanan. Padahal Kristus bilang, Kristus justru menyerahkan kenyamanannya untuk kita. Dia datang ke dunia, dia pemilik segalanya. Dia pencipta. Tapi dia menanggalkan kenyamanannya. Dia mau lahir di kandang domba. Dia mau jadi tukang kayu. Dia akhirnya harus mati disiksa yang bukan kesalahannya. Dia menanggalkan semua kenyamanannya demi kita semua. Kemudian apa? Pengakuan dan popularitas. Ini gampang banget hari ini. Kita cari validasi lewat like, follower kita, pujian manusia. Kalau kita upload feed atau story, yang dicek nomor 1 tuh apa atau enggak? Siapa yang lihat? Gitu. Siapa yang lihat? Yang lihat. Terus yang nge-like berapa orang? Aduh, kok yang nge-like dikit banget ya. Gitu kan. Aduh, kok yang nge-like dikit banget ya. Ini sebenarnya gue diterima apa enggak sih? Gitu kan. Terus kita kecewa atau minder ketika kita enggak mendapat sorotan. Gitu. Itu tanda-tandanya loh. Kita hidup buat diri kita sendiri. Padahal Paulus bilang, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Terus apalagi itu? Kekayaan dan materi. Terobsesi dengan barang terbaru. iPhone, by the way, besok mau keluar. iPhone berapa? 17. Beritanya besok mau keluar di Amerika. Nah, saya juga harus bertobat teman-teman. Karena kenapa? Saya udah ngincer dari kemarin mau pengen beli iPhone 17 gitu. Ternyata bahan khotbah hari ini bahan buat saya bertobat sih. Tabungan menumpuk, gaya hidup mewah. Kita ngomong hati tenang hanya jika keuangan kita stabil. Seringkali bingung, mau nginjil dulu atau cari duit dulu. Bingung. Terus kita bikin teori sendiri. Kalau duitnya udah banyak, nginjilnya lebih enak. Kalau duitnya udah banyak, kita bisa memberkati banyak orang. Kan penginjil, pendeta, jangan hidup dari duit orang lain dong. Dari duit sendiri dong. Maka itu yuk kita cari duit dulu sebanyak-banyaknya. Baru kita mewartakan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu itu alasan. Nanti kalau kamu udah dapat duit yang banyak, kamu lupa. Karena misalnya nih, hari ini saya berdoa saya punya duit 10 juta. Waktu kamu punya duit 10 juta, kamu gak akan puas dengan 10 juta. Doanya udah berubah lagi. Saya pengen duit 100 juta. Nanti waktu udah punya 100 juta, 1M aja deh, 1M. Nanti udah 1M, 10M. Gak akan pernah puas. Gitu juga, waktu kamu punya 10 juta, kamu bisa ngirit. Tapi begitu kamu punya 1M, hidup kamu lebih boros daripada waktu kamu hidup 10 juta. Lama-lama kamu gak pernah ngomong bahwa kamu punya duit. Jadi makanya saya bilang, itu alasan. Yesus memperingatkan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kontrol dan kuasa. Selalu ingin semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Kalau sesuatu gak berjalan sesuai dengan rencana kita, aduh, BT-nya bukan main.
kita tidak bisa berserah pada Tuhan. Stres saat sesuatu di luar kendali. Padahal hikmat sejati adalah percaya bahwa Allah memegang kendali kita. Terakhir, hubungan yang egois. Apa itu? Menjalin relasi hanya selama menguntungkan diri kita. Kalau nggak menguntungkan diri kita, udah nggak usah kenal sama orang itu. Kita menjalin relasi hanya dengan orang yang sepaham dengan kita. Itu hubungan yang egois. Memakai orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional kita. Bukan untuk mengasihi. Padahal kasih sejati adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini ngomong loh. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini semua ya, kalau kita jalani terus, ini akan melahirkan banyak berhala dalam hati kita. Pengakuan manusia, kita merasa berharga hanya jika kita dipuji. Kontrol dan keamanan, kita merasa aman hanya jika semua sesuai dengan rencana kita. Kenyamanan dan kesenangan, kita merasa bahagia hanya jika bebas dari penderitaan. Doanya, kita nggak pernah ingat sama Tuhan waktu kita sukses. Kita ingat sama Tuhan waktu kita menderita. Makanya Tuhan kasih penderitaan terus. Supaya kamu ingat terus sama Tuhan. Gitu kan? Semoga enggak. Nah, kita sering masih hidup untuk diri sendiri walaupun mengaku percaya Kristus. Ya, ini beberapa contohnya. Semoga ini bukan di antara kita, ya. Tapi ini sih, kenapa saya bisa tulis ini? Karena inilah saya. Semoga ini bukan kalian, gitu ya. Pertama, kita bisa mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi dalam praktek sehari-hari masih menempatkan diri sebagai pusat hidup. Ngaku Yesus juru selamat, tapi setiap hari masih menempatkan diri sebagai pusat hidup. Iman tanpa penyerahan hati penuh sering membuat kita menjadikan Kristus sebagai tambahan, bukan pusat kehidupan. Kristus itu cuma tambahan. Yang utama adalah diri kita sendiri. Kristus tambahan aja. Dalam bekerja, kerjaan gua. Kristus, yuk kita melibatkan Kristus dalam pekerjaan kita. Gitu kan? Ayo kita melibatkan Kristus dalam pekerjaan kita. Siapa? Kita bisa melibatkan Kristus. Yang benar, Tuhan, aku mengucap syukur kalau aku dilibatkan dalam pekerjaanmu yang besar. Budaya modern mendorong kita menaruh Kristus di bibir, tetapi menaruh diri sendiri di tahta hati kita. Kita beribadah dan menyebut nama Kristus, namun sering keputusan kita lebih dikendalikan oleh ambisi pribadi daripada oleh kehendaknya. Sering kan kayak gitu? Bukti hidup berpusat pada diri terlihat ketika kepentingan pribadi kita, pribadi lebih kita bela daripada panggilan untuk mengasihi, melayani, dan berkorban. Hidup bagi diri sendiri adalah bentuk berhala hati terselubung. Kita mengganti kemuliaan Kristus dengan kemuliaan diri. Ngeri banget, men. Sesek napas. Agustin bilang gini, dosa adalah mencintai diri sendiri. Nah, dosa adalah mencintai diri sendiri sampai mengabaikan Allah. Kasih sejati adalah mencintai Allah sampai melupakan diri. John Calvin bilang, kita bukan milik kita sendiri. Biarlah kita melupakan diri kita sendiri dari segala yang kita miliki. Kita adalah milik Allah. Biarlah kita hidup dan mati baginya. Jonathan Edwards bilang, orang berdosa menjadikan dirinya sebagai tujuan utama dari hidupnya. Orang benar
menjadikan Allah sebagai tujuan utama dari segala hal. Charles Spurgeon bilang gini, Kristus mati bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari neraka, tapi untuk menyelamatkan diri kita dari hidup yang hanya berpusat pada diri. R.C. Sproul, hakikat dosa bukan pertama-tama pelanggaran terhadap hukum, bukan. Melainkan penggantian pusat hidup dari Allah menjadi diri sendiri. Yuk kita renungkan itu. Kita renungkan hal ini. Ini adalah karakteristik atau ciri-ciri mereka yang hidup itu. Nah, kita bisa jawab, apakah kita ini termasuk orang yang hidup? Hari ini, yang bisa menjawab itu diri kita sendiri. Kita butuh salib Kristus. Tanpa salib Kristus, kita nggak bisa. Seperti yang dikatakan, kasihilah sesamamu. Seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu. Mengasihinya dengan cara apa? Aku memberikan nyawaku kepada sahabat-sahabatku, kepada orang-orang yang aku kasihi. Nah, di salib sebenarnya terjadi pertukaran yang sangat besar. Kristus hidup sempurna untuk Allah, lalu mati menggantikan kita yang egois dan hidup bagi diri kita sendiri. Dia menanggung hukuman bagi kesombongan dan berhala hati kita. Dalam kebangkitannya, dia memberikan kita hidup baru. Hidup yang kini diarahkan bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaannya. Artinya kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tapi juga dari pusat hidup yang salah. Amin. Itu tadi ciri-ciri mereka yang hidup. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Mengapa mereka bisa hidup? Mengapa mereka bisa hidup? Dikatakan, dan ia telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kepentingan mereka. Di sini ada dua kata kunci. Dia yang telah mati, dan dia yang telah dibangkitkan untuk kepentingan mereka. Nah, pertukaran di atas kayu salib tadi, ini menceritakan tentang ini semua. Ada salib di situ. Salib adalah simbol kehinaan yang luar biasa pada zaman itu. Salib adalah simbol kesengsaraan yang luar biasa pada zaman itu. Dan salib hanya bisa dihuni oleh orang yang penjahat yang luar biasa jahat pada zaman itu. Kalau kamu penjahat yang biasa-biasa aja, hukumannya bukan salib. Tapi salib itu buat penjahat yang benar-benar jahat, rajanya dari para penjahat. Itulah salib. Di kaki salib terjadi pertukaran rasa bersalah. Semua rasa bersalahmu, dosa masa lalu yang kamu bawa, kata-kata kasar yang pernah keluar, kebohongan yang pernah kamu simpan, semua ditarik ke dalam tubuhnya. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Yesus tergantung di atas kayu salib. Di tubuh yang tergantung itu, terdapat pertukaran hidup yang egois. Di salib Yesus menghembuskan nafas terakhir, bukan hanya untuk menutup kisah hidupnya, no. Tapi untuk mengakhiri hidup lama kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setelah Yesus mati, dia bangkit, kuburnya kosong. Di kubur yang kosong, pertukaran kematian dengan kehidupan.
kubur yang kosong itu terjadi pertukaran kematian dengan kehidupan. Yesus tidak hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua agar kita tidak lagi diperbudak oleh takut mati. Maka itu Paulus berkata, mati adalah satu keuntungan. Agar kita tahu akhir cerita kita bukan kuburan, tapi kebangkitan. Yesus mati untuk kita, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Yesus bangkit untuk kita, supaya kita hidup untuk Dia. Amin. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup untuk Dia? Atau kita hidup untuk diri kita sendiri? Salib bukan sekedar tanda kasih Allah, tapi pintu pertukaran hidup. Dari kematian kepada kehidupan. Dari egoisme terhadap pengabdian. Dari rasa bersalah kita terhadap pengampunan. Dari keputusasaan kita menuju pengharapan. Di kayu salib, Kristus tidak hanya mati menggantikan kita semua. Dia mati supaya kita semua berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Dan di kubur yang kosong, Kristus bangkit bukan hanya untuk dirinya, tapi supaya kita semua mulai hidup untuk Dia. Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua. So, mengapa mereka bisa hidup? Ternyata karena ada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan semuanya. It is finished, selesai dengan sempurna. Dia mati. Dan hari ketiga dia bangkit. Karena ada Kristus yang mati dan yang bangkit. Maka kita semua bisa hidup hari ini. Amin. Yang keempat, cara pandang mereka yang hidup. Nah, ini adalah cara pandangnya, mereka yang hidup. Apa sih cara pandangnya? Dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, versi Amplified bilang, karena itu mulai sekarang kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya menurut ukuran manusia. Yang bagus di versi The Passion dikatakan, jadi mulai sekarang kita menolak untuk menilai orang hanya berdasarkan penampilan luarnya. Karena begitulah dulu kita memandang yang diurapi. Tetapi sekarang kita tidak lagi memandangnya dengan wawasan manusia yang terbatas. Seberapa banyak dari kita yang memandang seseorang itu dari penampilan luarnya. Dari cara berpakaiannya, dari penampilannya, dari karirnya, ya, lihat dari mobilnya kayak gimana. Manusia condong ke sana. Saya dulu ada yang bilang gini, lu ya, kalau mau lihat orang ini bonafit atau enggak, kan kalau di Jakarta udah susah ya, gini, kita ketemu orang, terus kita lihat mobilnya dia naik apa, itu kan udah susah. Ya, caranya apa? Lo lihat dia pakai jam tangan apa. Kalau mau dealing bisnis, lihat jam tangannya apa. Memang itu nature manusia, teman-teman. Semua seperti itu. Maka itu saya waktu itu pakainya jam 1.000.000 umat. Gitu kan. Apa itu? Saya nggak boleh nyebutin merek, cari sendiri. Nah, kalau kita menilai Kristus seperti itu, bahaya.
Kristus lahir di kandang domba. Ya. Terus dia jadi tukang kayu dalam hidupnya. Akhirnya dia harus mati secara hina di atas kayu salib. Apakah kita mau menilai Kristus dengan cara seperti itu? Kita juga seringkali kita menilai Kristus itu dengan cara kacamata kita sendiri. Kita bilang, oh ya, aku tahu Kristus itu baik. Aku tahu Tuhan itu baik. Baiknya seperti apa? Baiknya adalah seperti diri kita menilai kebaikan. Waktu kita bilang, kita mau mengasihi, kenapa susah? Karena kita menilai mengasihi itu seperti diri kita. Ingat gak waktu Yesus ngomong ke ahli Taurat? Dia bilang gini, kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Susah men. Gak bisa. Kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sedangkan kita mengasihi istri kita aja. Belum gak bisa mungkin sebesar kita mengasihi diri kita sendiri. Gak bisa. Maka itulah kita menilai mengasihi itu. Ya, seperti kita menilai mengasihi menurut diri kita sendiri. Kasih dari Kristus itu adalah apa? Kasih yang agape. Kasih yang tak berharap kembali. Kasih yang tak bersyarat. Kasih manusia bersyarat. Kasih manusia selalu berharap kembali. Selalu mengasihi kalau ada yang menguntungkan. Gitu kan? Itu kasih manusia. Maka itu kita terframing Tuhan itu seperti itu. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Benar, setuju, Tuhan baik. Tapi kebaikannya itu seperti yang kita bayangkan. Karena kita melihat Tuhan dengan lensa kacamata kita sendiri. Padahal kebaikan menurut saya belum tentu itu sama dengan kebaikan menurut Rea. Belum tentu sama dengan kebaikan menurut Glenn. Beda. Contohnya gini. Misalnya nih ada satu pengemis di depan saya. Misalnya. Saya pengen berbuat baik. Terus saya kasih uang ke pengemis itu. Karena hati saya merasa iba dengan pengemis itu. Saya kasih uang. Tiba-tiba istri saya bilang, ngapain lu kasih uang? Gak baik tau gak ngasih uang ke orang-orang kayak gitu. Itu gak mendidik. Loh kok bisa gak mendidik? Iya dia sepanjang hidupnya dia pasti akan ngemis terus. Saya berpikir saya kasih uang itu baik. Tapi istri saya bisa berpikir saya ngasih uang itu gak baik. Kalau kamu mau baik, jangan kasih hasilnya. Kamu kasih apanya? Kailnya misalnya. Nah. Karena seringkali juga seperti itu teman-teman. Saya kasih parkir. Saya itu seneng gitu kalau bisa kasih parkir lebih. Ada tukang parkir kasih 10.000, 20.000 misalnya gitu. Happy gitu bisa memberkati si tukang parkirnya itu. Tapi istri saya selalu protes. Ngapain lo kasih duit banyak-banyak? 5.000 aja cukup. Katanya gitu. Menurut dia kebaikannya adalah kasih 5.000 aja. Jadi framing kata baik buat kita itu udah beda. Udah beda. Kita semua berbeda-beda. Nah kok gitu terus kita mau membayangkan bahwa baiknya Tuhan itu menurut versi kebaikan yang kita punya.
Nggak bisa. Nggak bisa. Terus kita ngomong, Tuhan itu nggak adil. Lah, yang bikin seakan-akan Tuhan itu nggak adil itu siapa? Manusia sendiri kan. Waktu makan buah itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu bisa tahu ini yang salah, ini adalah dosa. Pengetahuan itu. Sehingga manusia bisa menilai bahwa ini adil dan nggak adil. Terus kita mikir Tuhan nggak adil. Kan kita sering berpikiran seperti itu karena kita melihat Tuhan dengan lensa kacamata kita. Ketika kita ngomong kita mau mengampuni, kita juga melihat framingnya dengan kacamata kita sendiri. Mengampuni itu seperti gimana. Maka itu yuk, dalam segala perkara, dalam segala tindakan kita lihat cara pandang Tuhan itu seperti gimana. Dan bukan cara pandang kita. Kacamata Tuhan itu seperti gimana. Dan bukan kacamata kita. Lensa Tuhan itu seperti gimana. Dan bukan lensa kita. Caranya gimana? Ya baca firman Tuhan. Semua tertulis nih di sini. Gitu kan. Kasihilah musuhmu. Buat kita, dia musuh kita. Tapi buat banyak orang, dia bukan musuh. Terus kenapa kita bisa memusuhi dia? Karena dia berkonflik dengan kita, menyentuh berhala kita. Dan kita lihat kepentingan kita. Kita lihat Tuhan. Tuhannya adalah diri kita sendiri. Gitu kan. Padahal pengampunan menurut Tuhan, kasihnya itu tanpa syarat. Gak peduli siapa dia. Itulah. Nah, di salib kita belajar satu hal. Jangan percaya dengan ukuran manusia. Karena jika kita menilai Kristus dengan mata manusia, kita akan melihat hanya seorang yang mati hina. Tetapi dengan mata iman, kita melihat juru selamat dunia yang bangkit. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. John Calvin bilang gini, kita harus melihat dengan mata Kristus, bukan dengan mata kita sendiri. Sebab penilaian kita kabur, tapi miliknya jernih. R.C. Sproul bilang, melihat seperti Kristus berarti melihat melampaui topeng penampilan, masuk ke dalam realitas penebusan. Kita semua ini kan manusia yang pakai topeng kan. Topeng kita tebal. Semakin banyak dosanya, semakin topeng kita semakin tebal. Gitu. Nah, melihat seperti Kristus berarti melihat melampaui topeng penampilan, masuk ke dalam realitas penebusan. Amin. So, jangan percaya dengan ukuran manusia. Dunia mungkin melihatmu gagal, tapi Kristus melihat kita semua adalah ciptaan yang baru. Dunia mungkin melihat orang berdosa, tapi Kristus melihat kita semua orang kudus yang sedang dibentuk. Dunia mungkin melihat kubur, tapi Kristus melihat kebangkitan. Karena di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Poin yang kelima, refleksi hati apakah kita termasuk mereka yang hidup. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang merefleksikan hati kita. Apakah kita termasuk mereka yang hidup. Pertanyaan refleksi ini jujur bukan saya yang buat. Sekali lagi saya tanya ChatGPT. Menurut kamu, refleksi hati apakah kita termasuk mereka yang hidup? Nah, keluarnya ada 10 poin. Yuk kita merefleksikan diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk bilangan mereka yang hidup atau enggak? Kalau enggak, yuk kita hari ini kita bertobat. Pertama, untuk siapa sebenarnya saya hidup selama ini?
Untuk diri sendiri, orang lain, atau untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi saya. Karena ayat 15 menegaskan, jangan hidup untuk diri sendiri. Siapa yang bisa jawab? Kita sendiri yang bisa jawab. Kedua, apakah saya masih mengukur nilai diri saya dari prestasi, harta, atau pandangan manusia, ataukah dari karya Kristus di atas kayu salib? Yang ketiga, ketika saya melihat orang lain, apakah saya cepat menghakimi berdasarkan penampilan luar? Ataukah saya berusaha melihat mereka seperti Kristus melihat dengan mata kasih dan penebusan? Yang keempat, apakah saya pernah salah menilai? Kristus menganggap dia hanya sebagai guru moral atau penolong darurat, bukan sebagai Tuhan yang layak jadi pusat hidup saya. Seringkali kita menilai Kristus itu salah. Kristus itu cuma sebagai guru moral atau penolong darurat. Kita ingat Kristus waktu kita susah. Waktu kita senang, banyak duit, lupa sama Kristus. Waktu kita lagi happy, story Instagram kita isinya, lagi liburan, pasang story. Waktu lagi makan yang mahal-mahal, foto, posting di story. Gitu kan? Padahal kadang-kadang bukan makanan dia, makanan orang lain yang difoto. Gitu. Lagi pedal, pedal, foto gitu. Padahal pedalnya dibayarin. Seringkali kayak gitu. Tapi waktu kita menderita, waktu kita lagi ngalamin kesusahan, baru ingat Tuhan. Story-nya tiba-tiba jadi kudus, teman-teman. Story-nya isinya ayat-ayat firman Tuhan. Story-nya, Tuhan adalah pertolonganku. Gitu kan, story-nya kayak gitu. Tiba-tiba posting pendeta-pendeta yang memotivasi gitu. Tiba-tiba seperti itu. Kita ingat Tuhan kalau lagi butuh pertolongan darurat. Apakah kita seperti itu? Saya yakin di UCC enggak sih. Saya yakin sih enggak. Kelima, apakah identitas lama saya, dosa, kegagalan, rasa malu, masih menguasai cara saya melihat diri sendiri, atau saya sudah sungguh-sungguh menghidupi identitas baru sebagai ciptaan yang baru? Keenam, apakah budaya kita yang penuh pencitraan media sosial, status penampilan, apakah saya ikut terjebak menilai orang dari luarnya saja? Yang ketujuh, bagaimana salib dan kebangkitan Kristus menantang saya untuk memandang kembali orang-orang yang saya anggap tidak ada harapan. Mungkin keluarga, mungkin teman, bahkan diri sendiri. Ini maksudnya gimana sih tidak ada harapan? Ya memandang mungkin teman kita, keluarga kita yang kayaknya jauh dari Tuhan. Gak ada harapan. Kerjaannya orang itu nyakitin aja. Kerjaannya orang itu gosip aja. Padahal gak sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana salib dan kebangkitan Kristus menantang saya untuk memandang kembali orang-orang yang saya anggap tidak ada harapan. Nah, kita itu seringkali sakit hati. Itu bukan terhadap orang-orang yang jauh. Tapi kita sakit hati pada orang-orang terdekat kita. Semakin dekat, semakin sakit. Makin dekat, makin sakit. Kita akan terus terjebak kepada sakit hati itu kalau kita selalu memandang diri kita. Tapi juga kita nggak disuruh memandang mereka kok. Enggak.
Kalau kamu memandang mereka, juga akan tetap sakit hati. Karena firman-Nya bilang, hendaklah Kristus yang menjadi pusat. Pandang Kristus. Kita gak akan pernah bisa mengasihi dia kalau kita gak melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Sekali lagi, mengampuni, mengasihi, itu kita gak bisa melihat diri kita. Atau bahkan melihat mereka, enggak. Yuk kita melihat Kristus, karyanya, salibnya. Semua karyanya yang besar itu, itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengasihi. Yang ke-8, apakah saya benar-benar sudah melepaskan hidup egois atau masih hanya area hidup yang saya genggam erat seakan-akan itu milik saya? Banyak area hidup yang saya genggam erat seakan-akan itu milik saya. Yang ke-9, jika Paulus bisa berubah cara pandang total setelah bertemu Kristus, bagian mana dari cara pandang saya hari ini yang harus bertobat dan diperbaharui oleh Injil? Paulus itu berubah total, teman-teman. Sebelum dan setelah bertemu dengan Kristus. Paulus sebelum bertemu dengan Kristus, dia adalah pembunuh. Dia adalah tukang membunuh orang-orang yang percaya pada Kristus. Tapi waktu dia percaya, dia ketemu dengan Kristus, dia menjadi orang yang paling radikal dalam membela Kristus. Petrus juga seperti itu. Dia orang yang sangat pengecut sebenarnya. Petrus itu pengecut banget, penakut banget. Maka itu dia bisa menyangkal, bahkan menyumpahi. Tapi waktu Yesus mati dan akhirnya dia bangkit, Yesus mencari Petrus. Ketika bertemu dengan Petrus, Yesus cuma bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Seperti waktu Petrus menyangkal Yesus juga 3 kali. Akhirnya apa? Yesus memberikan, engkau adalah Bapa dari segala jemaatku, kata Yesus. Dan akhir hidupnya, Petrus bukan jadi orang yang pengecut lagi. Bahkan dia mati, disalib seperti Yesus. Tapi dia bilang gini kepada para prajurit, aku gak layak untuk disalib seperti dia. Salibkan aku terbalik. Akhirnya Petrus disalib terbalik sampai dia mati. Apakah orang pengecut seperti itu? No. Ketika kuasa kebangkitannya itu ada di dalam setiap kita. Dan kita mempercayakan kehidupan kita. Kita berserah kehidupan kita ke dalam tangannya. Roh Kudus akan menolong setiap kita. Menuntun setiap kita. Menuju kepada kehidupan yang baru. Kehidupan kekal itu. Amin. Dan yang ke-10. Apakah orang lain bisa melihat cara pandang Kristus dalam cara saya memperlakukan mereka? Ataukah mereka hanya melihat cara pandang manusia yang sama dengan dunia? Dunia banyak mengajarkan hal-hal yang baik menurut dunia. Tapi cara pandang Kristus gak seperti itu. Cara pandang Kristus gak seperti itu. Cara pandang Kristus itu berbeda dengan cara pandang dunia. Apa yang dikatakan baik menurut Tuhan, itu kita gak bisa selami itu. Apa yang kita bilang baik, itu sebenarnya gak ada yang baik. Karena hanya Dia yang baik, kata firman Tuhan seperti itu. Amin. Yuk kita refleksikan hati kita. Kita refleksikan diri kita. Untuk kita bisa mengerti apakah kita masuk ke dalam bilangan
mereka yang hidup. Atau kita hari ini sebenarnya belum hidup. Amin. Soli Deo Gloria. Yuk kita berdoa.